Oke, teman-teman di sini kita udah buka Corelnya. Jadi hari ini kita bakal coba layout stiker di Corel, di mana nanti outputnya bakal jadi stiker cutting tempel. Nah, langkah pertama kita ke menu file, lalu ke new, kita bikin dokumen sesuai dengan ukuran yang kita butuhin. Untuk cutting tempel sendiri kita pakai orientationnya potret dengan luas cetak 30 cm atau 300 mili ya. Kalau teman-teman bingung bisa ubah unitnya itu ke cm dengan height 44. Jadi 344 ini adalah luas dari kemampuan mesin cutting untuk membuat stiker cutting. Untuk orientationnya kita pakai yang potret karena untuk cutting tempel peraturan itu potret. Dengan resolution 300 dpi, settingan color mode adalah CMYK. Lalu klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat ini jadinya landscape. Kalau misalkan teman-teman mengalami hal seperti ini untuk kebutuhan cutting putus. Tapi kita bakal pakai cutting tempel, jadi harus potret. Setelah terubah menjadi potret, teman-teman buka file vektor atau file yang mau teman-teman layout. Misalkan file yang teman-teman layout tidak berbasis bitmap tapi vektor, itu bisa teman-teman buka format IPS atau format Adobe Illustrator-nya. Karena Corel juga bisa ngebaca file dengan format berikut. Nah, pada tampilan ini, import text as itu diubah ke canvas supaya semua teks jadinya objek atau jadi shape. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sampai dokumen terbuka. Nah, di sini stiker yang bakal kita gunain. Jadi teman-teman kita bakal coba praktekin satu. Caranya sih sama. Jadi teman-teman bisa ikutin cara ini ke beberapa stiker. Kita bakal select stiker ini. Hati-hati ada objek yang ke bawah. Jadi teman-teman harus teliti juga. Nah, objek ini kita delete dulu aja karena nanti kita bakal pakai yang speaker ini aja. Icon ini. Nah, ini teman-teman select. Misalkan ini agak ngeganggu, singkirin dulu aja. Ini teman-teman select, ini delete supaya nggak mengganggu teman-teman. Ini di select, lalu di group dengan Ctrl G, lalu teman-teman Ctrl C untuk copy, lalu pindahkan ke dokumen tersebut. Di sini ukurannya masih 25 atau 21, tinggi 25 kali 21. Ini ukuran sebelumnya, kita bakal ubah menjadi ukuran 5 cm. Jadi tidak terlalu besar. Nah, setelah ini udah kita grup. Jadi teman-teman udah punya stikernya kayak gimana. Kita bakal melebihkan sisi putih di setiap pinggiran. Jadi teman-teman perlu menduplikat atau mengklik Ctrl C, lalu Ctrl V. Di sini teman-teman klik Ungroup All Object. Lalu di sini teman-teman klik Weld untuk menggabungkan seluruh vektor jadi satu. Nah, ini udah jadi satu. Jadi teman-teman bisa lihat udah ada dua. Kita bakal pakai ini untuk menjadi pola cuttingnya. Setelah itu, kita ke menu tersebut, klik dan tahan, pilih kontur untuk melebihkan 0,2 mili pada stiker yang kita gunakan. Jadi lebihan itu kita biasa pakai 0,2 mili, semakin kecil stiker maka disesuaikan. Kalau misalkan stiker kecil, mungkin 0,1 mili sudah cukup. 0,1 mili, sorry, 0,2 cm atau 2 mili. Atau 0,1 cm sama dengan 1 mili. Nah, kalau misalkan kita kebesaran, di sini kita bisa ubah menjadi 0,2 cm. Untuk memisahkan objek oranye dan hitam, kita klik Ctrl K atau shortcutnya Ctrl K. Lalu teman-teman bisa klik yang warna oranye untuk dipindah atau di delete. Klik warna hitam, klik kanan, kita order ke to back of layer atau layer belakang. Nah, setelah ini teman-teman harus menyingkirkan kotak ini di luar dari hitam. Ketika teman-teman menyingkirkannya tidak di luar dari hitam, maka ketika kita melakukan power clip inset akan terjadi seperti ini. Jadi tidak center. Berbeda dengan kita melakukannya di luar dari kotak hitam. Kita power clip inset, kita klik pada bagian hitam, dia bakal center. Sampai sini paham ya? Jadi teman-teman bisa lakuin itu.
dan bisa mengantisipasi hal tersebut dan tidak bingung ketika melakukan kok nggak tengah-tengah. Nah, untuk memberikan warna yang berbeda, itu teman-teman bisa kasih warna hitam dulu. Jadi nanti kita bakal hapus warna hitam ini dan kita nggak bakal kasih warna hitam, tapi kita kasih non color atau tidak berwarna, hanya polanya aja. Kita ke Ctrl Shift D untuk menduplikat. Saya bisa biasa menggunakan ini skip and repeat. Kita bakal ambil ke kanan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita mau kanan, bagian yang vertikal kita no offset, jadi dia nggak bakal narik ke bawah. Kalau teman-teman bingung fungsi apa, teman-teman bisa langsung coba aja. Nah, di bagian distance ini kita bikin 0,2, yang mana artinya jarak antara objek 1 ke objek 2 itu 0,2 cm atau sama dengan 2 mili. Maka jarak pada stiker maksimal banget 0,2 mili. Setelah itu, ketika ke samping sudah, teman-teman bisa ubah ini menjadi no offset, vertikalnya menjadi spacing between object, pilih yang ke down atau ke bawah, lalu ubah distance-nya itu 0,2 mili. Dan diingat 0,2 mili adalah jarak dari objek atas ke objek bawahnya. Seperti ini, ulangin sampai full pada area cetak yang bakal kita gunakan. Lalu di Ctrl G, di select semua, di Ctrl G, kita bisa lihat satu lembar 30 kali 44 atau satu lembar A3 plus itu dapat 45 objek. Kita Ctrl G. Nah, lalu kita klik P untuk melayout atau untuk menempatkan stiker semuanya ini menjadi satu titik di tengah. Teman-teman kalau misalkan lupa untuk di grup, maka yang akan terjadi adalah kita coba nih ya, ungroup. Kita coba ungroup. Teman-teman lupa kalau di grup dan kita klik P, maka semua objek bakal ada di satu titik yang sama. Makanya kita grup dulu, baru kita klik shortcut P. Setelah itu, teman-teman bisa Ctrl C, atau biar teman-teman gak bingung, warna hitam kita matiin, klik kanan di warna merah supaya jadi stroke. Warna ini bakal kita delete sebelum naik cetak. Kita bikin pola cutting di page 2. Dan ini jangan digeser supaya tidak ngegeser juga cuttingnya. Kita Ctrl V. Di sini polanya kita buat dengan cara kita ungroup dulu semua. Klik ini, ungroup all object. Lalu klik di bagian yang paling kanan, create yang ini nih. Teman-teman bisa lihat, klik aja. Lalu kalau sudah, kita tunggu. Di sini bakal jadi pola item. Kita simpen di Ctrl X aja, Ctrl X untuk mengcut. Jangan mengcopy atau mengkontrol X juga di bagian objek, tapi kita delete dulu. Setelah itu kita Ctrl V supaya di tempat yang sama. Klik kanan pada warna merah. Atur ketebalan line di higher line, jadi nggak usah tebal-tebal. Kita copy lagi. Dan pastikan ketika kita paste di page 1, warna merah ini dihilangin dulu. Untuk teman-teman bisa lihat polanya itu pas atau enggak. Kita klik kanan pada non color. Sampai sini tidak terlihat polanya, tapi setelah teman-teman Ctrl V, maka warna pola yang ada di page 2 bakal menyesuaikan. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, kita delete kembali. Hal yang harus diantisipasi adalah antara pola dan antara stiker yang bakal di layout itu ngegeser, maka ketika kita coba di Ctrl V atau kita paskan lagi, itu bakal ngegeser. Stiker yang ada di luar tidak akan ikut pada pola cuttingnya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus teliti, kalau udah dicek dan tidak tergeser sama sekali, pas, jangan lupa di delete pola yang ada di page 1. Karena page 1 itu digunakan untuk cetak, page 2 digunakan untuk pola cutting. Kalau misalkan di sini ada line merah, maka printer bakal mencetak file dengan line merah. Nah, setelah sudah, teman-teman bisa ubah ukurannya menjadi 32 atau 44. Jadi yang harus teman-teman ingat, 3248. Jadi yang harus teman-teman ingat adalah 3248 adalah area kertas. Kalau nggak di cutting bisa di fullin. Tapi kalau di cutting itu harus menyesuaikan area cutting, yaitu 30 kali 44. Nah, sampai sini teman-teman lalu save as. Sesuaikan file pada penamaan yang sudah diatur oleh NR Production dan tempatkan pada folder customer. Lalu ketika ingin teman-teman naikkan, harus naikin ke bagian produksi. Nah, di sini kita coba aja penamaan. Di sini ada
nama misalkan Rizky, kliennya Maulana. Ini sebagai contoh aja, dengan menggunakan bahan kromo, cuttingnya harus kita tulis cutting apa. Karena ini potret, maka cutting tempel dengan jumlah berapa piece. Nah, seperti ini kita save, dan pola yang udah teman-teman buat selesai. Jadi dari situ mungkin teman-teman udah paham, jadi harus di inside power clip, harus di power clip. Jadi langkah pertama kita buka dokumen, langkah kedua kita bikin pola stikernya, atau kita atur dulu ukuran 3044, masukin stiker yang mau kita buat, lalu kita masukin ke power clip inset. Maka kalau teman-teman nggak di power clip, pola yang nanti teman-teman akan buat di sini itu bakal berbeda. Makanya teman-teman kalau mau coba kesalahan, coba aja supaya teman-teman nggak bertanya-tanya. Dan ini adalah cara untuk melayout stiker cutting tempel. Nah, untuk cutting putus itu harus polanya landscape jika naik mesin M2. Mungkin segitu saja, kurang lebih mohon maaf. Teman-teman bisa langsung coba.